Welcome back to The Segitu Reaction. Kali ini di Indonesia viral ya teman-teman ya. Viral nggak tuh ya? Viral ya, viral ya. Karena gampang banget di Indonesia buat viral ya. Apapun yang nyangkut-nyangkut yang namanya agama pasti viral. Kayak yang berikut ini ada video sebuah film apa ya, drama ya, series gitu ya, dari Malaysia yang menceritakan tentang kayak ajaran atau aliran sesat, tapi dia viral di Indonesia ya teman-teman ya. Waduh, Walid. Ya, siapa sih yang nggak kenal sebutan Walid sekarang ini? Itu lagi viral banget ya teman-teman. Itu katanya di dalam film itu sempat dicekal atau dilarang karena memang mengajarkan aliran-aliran yang katanya menyesatkan, gimana sih ya, sesat nyasar ya, pokoknya kira-kira begitulah ya teman-teman ya. Kira-kira ada video apa lagi sih bang selain itu bang? Banyak banget ya. Tetap di channel ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Dan gak lupa gue pengen bilang terima kasih buat kalian semua yang udah selalu support channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Dan buat kalian semua yang baru banget temuin channel ini, gue minta dibantu diklik tombol subscribe-nya, diaktifin juga notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video-video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Waduh, aus ini ya, gue takutnya panas. Karena ini filmnya dari negara tetangga ya, dari negara tetangga kita, dari negara Malaysia, yang kayak sih mengisahkan cerita-cerita yang relate banget dengan kejadian di negara kita ini ya teman-teman. Jadi gue takut agak bagaimana, agak panas ini sebenarnya. Gue punya minuman dingin nih teman-teman, kita minum dulu biar nggak panas ya teman-teman. Ini sebenarnya gue promosi nggak sih ya? Ya sebenarnya promosi nggak promosi. Kalau misalnya kalian minat dengan kopi buatan gue ya bisa komen aja di situ teman-teman ya. Nih, wait. Seger banget kopinya teman-teman ya. Mantap pokoknya lah ya. Biar adem ya. Karena biasanya kalau menyinggung antara negara tetangga itu jadi ramai yang berkomentar ya teman-teman. Tapi kita bukan masalah itunya. Yang terpenting adalah komentar dari kalian, nanti bakal gue bacain juga ya teman-teman ya. Yang penasaran kira-kira drama atau seriesnya yang berjudul apa sih? Bukan judulnya, tokohnya namanya Walid. Judulnya itu Bid'ah ya teman-teman ya. Nah itu bercerita tentang apa? Kita lihat videonya. Tentu saja kita bakal bacain komentar-komentarnya nih. Hidup tidak lepas dari lobang. Nah, apa ini? Hidup cari lobang, mati masuk lobang. Wait, tunggu. Gua kagak ngerti apakah ini benar-benar soundtracknya dari series ini teman-teman ya. Kita hidup tidak lepas dari yang namanya lobang. Ya. Nah, pokoknya liriknya kira-kira begitu teman-teman. Gua nggak tahu ini benar-benar soundtracknya atau bukan ya. Coba kita cari tahu di kolom komentar. Ini ada cuplikan filmnya itu teman-teman, film Bid'ah itu teman-teman. Kita lihat ada 4.719 komentarnya ya kak ya tuh. Walid nak Dewi boleh ya. Nak sosis. Cuma Bayduri yang waras menurut aku tuh. Tuh. Siapa Bajir yang nyanyiin, yang nyiptain lagunya? Nah, ini bener rupanya ya kak ya tuh. Walid kah? Tuh filmnya bawa agama Bajir ya tuh. Walid nak Dewi boleh, tak nak sosis Walid lah. Kenapa? Ya? Lagu macam apa ini, woi? Ya Allah, lagu siapa ini? Lagu apa ini, woi? Sok banget tuh pas denger lagunya. Lagunya kagak masalah, liriknya ya kak ya. Coba kita lihat video yang lain lah nih teman-teman ya. Cuplikan dari film Bid'ahnya nih teman-teman nih. Wali nak munajat dengan Amira, sebab Amira ada satu tugasan besar yang Wali nak bagi untuk dakwah. Amira tahu tak, Amira sungguh istimewa. Wali mesti jadikan isteri batin Wali. Isteri batin? Iya, kita nikah batin dan menghalalkan semuanya. Oke, gue nggak mau kebanyakan spoiler ya teman-teman ya. Pokoknya intinya itulah ya yang mengajarkan untuk ya itulah ya. Pokoknya kalian udah dewasa, udah cukup tahu nah ya. Mudah-mudahan yang nonton ini 17 plus lah ya. Pokoknya ini ada sekitar 8.844 komentar. Gua harap sih kagak ada ngebahas sosis-sosisan lagi ya kak ya tuh. Pencarianku ya tak nak sosis Walid Layu. Nah tuh kan tuh, Malaysia berani banget ya bikin film beginian. Tuh ada 100 komentarnya ya kak ya tuh. Kisah nyata mungkin ya bang tuh. Ya kan kisah nyatanya di Indonesia semua ini. Berapa banyak kasus tentang ini di Indonesia, Ustadz dan santri tuh. Iya bener banget katanya ya tuh. Kalau disuruh milih TAL apa Walid, gue lebih milih TAL aja deh. Apa sih itu, nikah batin terus
Kakak baca lah ya, kalian baca sendiri tuh teman-temannya tuh. Apakah kisah nyata ya? Jadi takut anak mondok. Nah kan, bener kan tuh. Persis sama ajaran pondok. Tuh istri batin cuma pula. Istri batin cemana pula kayaknya ya kak ya tuh. Salim tangan, salim kaki. Kita lihat video yang lain nih teman-teman nih. Pejamkan mata, bayangkan muka Walid. Auto shocknya mbaknya langsung pejamkan mata, bayangkan Walid. Kata, ih, di. Coba kita lihat ada 15.300 komentarnya ya. Asli search dah adegan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tuh Walid nak Dewi boleh. Tuh pejamkan mata, bayangkan muka Walid. Astagfirullah, tuh Walid nak Dewi boleh. Itu kenapa apa ya kata-kata itu sangat apa menjadi tertanam banget ya teman-teman ya, menjadi sangat populer sekarang ini ya. Tuh kita lihat lagi ada video apa lagi teman-teman nih. Ini kayaknya ini ada reaksi Bunda Korla nih ya terkait dengan tren sekarang nih, tren Walid nih ya. Apa sih kira-kira pendapat Bunda Korla nih teman-teman nih? Bunda cocok sama Walid. Kau lah sama Walid. Kok aku pula sama Walid? Hah? Aku disuruh aku berzikir. Ya. Korla cantik, comel, sekarang boleh berzikir. Sebelum aku cakap berhenti, kau terus berzikir, kau bayangkan muka aku. Aku nak bayangkan muka kau, aku sedang berzikir. Tuhan tolong. Emang kau siapa? Kau Tuhanku. Aku berzikir, aku bayangkan Allah. Bukan bayangkan muka kau yang sesat. Muka kau muka sesat. Kau ini nak ini kan? Nak tengok perempuan kan? Kau tu bertopeng kau tu. Bilang kau nak kongkek perempuan. Jangan kau cakap-cakap kau ulama. Kau sial kau, tak pandai kau. Pergi kau sana. Oh ini Walid tu, ini Walid. Ya Bunda, itu Walid Bunda, baru tahu ya kan ya Bunda ya. Mudah-mudahan kata netizen di apa ya disip-sipin Bunda cocok sama Walid. Kakak mau ya Bunda, kita lihat ada 10.000 komentarnya ya. Tuh, pejamkan mata bayangkan muka Walid ya Allah. Circle Beduri nih ya Allah, Walid nak coba boleh. Pejamkan matamu dan bayangkan muka Walid. Aduh merinding set. Ya Allah, ya Allah, kita lihat lagi nih. Ini kira-kira ini berkisah tentang apa sih ya film ini teman-teman ya, sampai begitu ramainya di Indonesia. Padahal ini kan film dari Malaysia nih teman-teman nih. Ini dia sosok asli Walid, seorang pemuka agama yang baru-baru ini viral karena ajaran sesatnya. Oke, buat yang belum tahu, Walid ini adalah karakter dari series drama Malaysia berjudul Bid'ah atau Broken Heaven, di mana dalam series tersebut menceritakan tentang sekte ajaran sesat yang mengatasnamakan agama bernama Jihad Ummah. Nah, sekte tersebut dipimpin oleh si Walid ini yang diperankan oleh aktor Malaysia bernama Faizal Hussein. Banyak yang geram dan jijik dengan kelakuan si Walid ini, di mana dia memanipulasi pengikutnya, khususnya wanita, dengan mengatasnamakan agama untuk kepentingan nafsunya. Contohnya kayak adegan pernikahan paksa, lalu adegan di dalam goa membayangkan muka Walid sambil berzikir, dan yang tak kalah viral adegan Walid nak Dewi boleh. Mana Dewinya polos banget lagi. Tapi sebenarnya sosok Walid dan series Bid'ah ini mengajarkan kita semua untuk berani melawan ajaran yang tidak senonoh atau menyesatkan. Karena dalam kehidupan nyata, bahkan di negara kita, ada banyak orang yang memanfaatkan agama untuk memenuhi kepentingan pribadinya dan nafsu birahinya. Nah ya teman-teman ya, itu sebenarnya series ya teman-teman yang karakternya itu bernama Walid ya. Ceritanya udah dijelasin sama si abangnya. Kira-kira apa sih komentar netizen di sini? Ada 3.199 komentar ya tuh. Mampir ke sosmed Faizal Hussein, ya. Jadi gercep nih ya netizennya tuh. Walid nak Dewi boleh. Aduh, ini komentarnya ya. Coba kita lihat ini. Di Indonesia banyak yang begitu ya, 80% Ustadz Kiai. Waduh. Kita lihat lagi nih, alasan Ruben Onsu jadi mualaf. Jadi ingin jadi Walid. Nah, ini bagaimana sih? Tuh. Kita lihat lagi nih ya, jauh-jauh ke sini cuma mau tanya, mana sih Walid? Gue kira asli bang, kagak. Ini kan cuma karakter di film ya, tuh. Akhirnya tahu siapa Walid itu. Ya teman-teman ya. Kira-kira apa lagi sih bang yang viral bang, yang lagi viral di Indonesia nih teman-teman? Kita langsung cek aja nih. Ini nih salah satu yang mengedukasi juga nih ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian yang memiliki sangkutan dengan leasing, ini kira-kira apa sih yang bakal dilakuin ketika kalian mendapat perlakuan seperti ini oleh pihak leasing nih teman-teman. Ini cukup mengedukasi lah ya nih. Coba kita lihat nih. Ya kalau menurut gue sih, kalau misalnya kalian punya tanggungan atau angsuran ya lebih baik diselesaikan ya. Tapi kalau misalnya sampai terjadi hal yang seperti ini ada caranya, ada solusinya nih teman-teman nih, dan ada aturan mainnya nih. Kalau motor kredit, lagi kita pakai kredit, baru 3 bulan nggak bayar telat, itu boleh nggak disita di jalan? Yang nyita siapa?
Debt collector lah. Nggak bisa. Sampai kapanpun itu nggak bisa. Saya bisa menjamin undang-undang itu menyatakan tentang akta fidusia itu tidak bisa. Yang mempunyai hak untuk melakukan penyitaan adalah pengadilan. Tidak bisa. Yang mempunyai hak untuk melakukan penyitaan itu adalah pengadilan. Kalau motor kredit, lagi Oh, jadi gitu ya teman-teman ya. Yang berhak melakukan penyitaan adalah pengadilan. Kita lihat komentarnya ada 6.177 komentar ya. Tuh, wajib disimpan ya video ini, kasih lihat ke DC kalau mereka nekat narik motor yang nunggak angsuran. Nah, itu menurut Abang walaupun berdasarkan undang-undang tapi fakta di lapangan berbeza. Ada 71 balasannya ya Kak ya. Berbezanya di mana Kak ya tuh. Coba aja kalau nggak di masa debt collector sekarang tuh narik pakai ya. Sekarang orang pada pinter Om. Ya tuh. Berarti kamu ajar orang untuk ketika kredit cepat-cepat urus surat-surat ya, tapi ketika bayar sesuka hati begitulah. Oh, nah itu maksudnya tadi gue bilang ya kalau yang namanya kita punya tanggungan ya diselesaikan karena udah kewajiban kita kan ya. Nih, viral nih ya, ketika anak tulang punggung keluarga dimarahin adiknya gara-gara uang wisudanya kurang. Ya Allah, miris sekali ya Bang ya. Kita denger nih videonya nih teman-teman. Coba kita lihat nih. Tengok-tengok lah, tengok tuh. Yang mending ada bokap di sini berjalan lu. Lu pernah ngerasain kayak gua nggak? Bokap masih ada ya waktu lu kuliah ya. Makanya lu nggak pernah ngerasain apa yang gua rasain. Lu pernah nggak bayar UKT telat? Hah? Gua malu Bang harus minta sama dekan permohonan maaf. Ya gua lagi ngusahain. Alah, iya lu ngusahain dari kapan Bang bilang? Gua malu Bang, gua udah ngadep 3 kali Ya Bang. gua butuh waktu. Ya sampai kapan sih Bang? Kalau misalnya lu mau nggak bisa bilang Bang biar gua nggak usah wisuda. Daripada kayak gini gua jadi malu sendiri. Kayak bilang sama teman-teman gua iya gua nggak wisuda. Tapi apa Bang? Gak pernah sih Bang rasain yang Bang gua rasain Bang. Enggak Bu, enggak. Sekarang lu mau apa? Gua kalau bisa milih yang mending ada bokap di sini daripada lu. Aku nggak mau aja yang rapi. Gua belain aja anak ibu dari bisa ngasih uang kan ke ibu. Dia lagi Waduh, ternyata begitu berat ya nasibnya di tulang punggung keluarga ya. Ini ceritanya si bokapnya apa ya udah nggak ada dan si kakak ini menjadi tulang punggung dan ketika adiknya minta biaya buat kuliah, abangnya belum ada dan adiknya tuh ya sempat terjadi ketegangan. Kita lihat ada 1.906 komentarnya. Gue nggak tahu ini apakah cuman konten atau beneran atau real ya, tapi ini yang jelas apa ya bikin gue tersentuh nih ya. Bantu ia sekali ia akan berterima kasih, bantu ia 2 kali ia mulai berharap ya, bantu 3 kali ia mulai menuntut, bantu ia 4 kali ia lupa menghargai ya, bantu ia 5 kali ia menganggap itu kewajibanmu, bantu ia terus menerus ia bahkan lupa kalau pernah berjasa ya. Namun saat kau berhenti ia akan menyalahkanmu, saat kau menolak ia akan mencelamu, dan saat kau pergi ia baru menyadari arti hadirmu. Itu ya Bang, bisa direnungkan ya Bang ya. Coba kita lihat ke bawah lagi tuh. Kerja dek sambil kuliah kan bisa freelance, dan setidaknya bisa menghargai perjuangan orang lah. Abang lo gitu maksudnya. Oke, respect sama abangnya, nggak langsung ditimpa gas adeknya. Abang itu keren banget ya, bisa kontrol emosi. Makanya tadi gue pikir ini konten atau apa sih ya kan tuh. Asal lo tahu ya, kakak itu nggak wajib nafkahin adeknya. Tahu diri lah ya, nggak usah bandingin hidup pas kakak enak masih ada bapak ya. Itu udah takdir ya, segedek apapun lu sama kakak lu, tapi kakak lu tetap bayarin lu walaupun masih banyak yang kurangnya. Ya mungkin agak telat kali ya Kak ya. Tuh, buat si kakak stop, nggak usah ngeluarin uang buat adik-adikmu lagi ya. Mereka bukan tanggung jawabmu. Ortumu punya anak, kenapa kamu yang harus tanggung jawab? Dan inget ya, belum tentu adik-adikmu itu tahu balas budi. Tuh, ini ada salah satu komentar dari netizen juga nih ya, yang bilang katanya udah stop lah ya, itu bukan tanggung jawab kamu. Kan apa ya, belum tentu juga nanti adik kamu yang udah kamu bantu tuh tahu balas budi ya. Tapi yang namanya satu darah, satu keluarga mungkin ngerasa ya kasihan bertanggung jawab. Kalau misalnya ada yang belum bayar kuliah mungkin ngerasa dia karena mungkin satu-satunya udah kerja di situ ya. Coba kita lihat komentar yang lain nih. Semangat generasi sandwich ya. Jadi ladang pahala jariah buat lu semua ya. Insya Allah pahalanya nggak akan ketuker. Bangga jadi generasi sandwich. Oke. Si abang juga nggak minta jadi abang adeknya, tuker posisi aja deh adek. Coba kita lihat video yang lain aja nih teman-teman nih. Lebaran belum selesai viralnya ya. Viral Pak Sutri unboxing THR yang didapat anaknya yang usia 10 bulan. Ya elah, belum setahun udah dapat THR banyak kayaknya Ibu ya. Dan auto di unboxing sama orang tuanya. Ya, ini namanya investasi bodong. Coba kita lihat videonya nih. Wih, banyak kali Kak. Di amplopnya Kak.
Kita geser ke sini dapat, wih banyak. Berarti anaknya ini sangat-sangat membawa rezeki ya kak ya. Kita geser lagi ke sini, coba kita lihat nih. Oke tuh. Banyak kak dapatnya kak. Banyak kak, banyak banget kak. Nggak berhenti kak ini kak. Oke, kita geser lagi. Ya banyak kali kak. Full penuh. Cair panen si adeknya. Coba. Pasti ini diinvestasikan. Ya, ada 1797 komentarnya ya tuh. Percayalah ya, emaknya itu juga udah ngeluarin 3 kali lipat dari yang didapat anaknya. Totalnya ada berapa ya? Tuh ya tuh. Boro-boro jadi orang tua yang bisa investasi bodong THR anak-anakmu tuh dikasih THR bukannya disimpan malah dibagikan ke temen-temennya ya. Katanya biar kaya orang-orang bagi-bagi amplop. Ya Bu, ya Allah. Jadi anak ibu ikut bagi-bagi THR juga ya Bu ya kayak orang-orang gitu ya Bu ya. Ya Allah. Lah ini emaknya juga pasti keluar banyak lah ya. Tahun 2023 anakku dapat 3 jutaan alhamdulillah. Tahun ini 1.700.000 alhamdulillah juga. Lah. Masih gede Bu dapat 1.700.000 ya tuh. Semoga tahun depan lebaran gue bisa berbagi ke semua anak-anak saudara dan orang-orang sekitar ya. Tolong aminkan amin tuh ya. Bukan bagaimana ya atau hitungan tetap aja nggak nutup lah ibarat dapat 1 juta tetap keluar 3 juta gitulah ya, tapi emang nggak ada niatan balik modal sih, intinya berbagi aja sih walaupun THR tetap minus kalau momen-momen begini tuh ya nggak nutup. Kok jadi dihitung-hitung kak ya kalau misalnya kakaknya udah lihat ngasih THR ya udah, masalah itu anak kakak dikasih THR lagi sama orang lainnya itu namanya rezeki lah ya. Tapi tadi dia di awal udah bilang ini bukan masalah hitung-hitungan, tapi kalau dihitung ya nggak menutup juga katanya. Waduh ya teman-temannya, pokoknya gue pengen bilang terima kasih buat kalian semua yang udah selalu nonton video gue. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru banget temuin channel ini, gue minta dibantu di klik tombol subscribe-nya, diaktifin juga notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.